Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita masuk pada materi penjelasan pertama. Pada materi penjelasan pertama ini saya akan membahas tentang pemahaman konsep arus listrik. Ya, dalam suatu rangkaian, baik itu apa definisi dari arus listrik itu sendiri, bagaimana tinjauan arus listrik itu secara mikroskopis. Selanjutnya, bagaimana arus dalam rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, dan juga terkait dengan hukum kekekalan daripada muatan itu seperti apa. Yang pertama, saya melihat atau saya mendasari perkuliahan pertama ini terkait atau tentang arus listrik itu didasarkan pada hasil pretest yang sudah saya berikan kepada kalian terkait dengan namanya pemahaman arus listrik. Ya, saya menggunakan soal direct untuk agar kalian memahami, agar terungkap pemahaman konsep kalian terkait dengan namanya arus listrik. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin juga saya akan membahas per item, setiap item atau setiap item soal. Nanti akan ada penjelasan tentang misalnya arus itu apa, tegangan itu apa, hambatan itu apa, daya itu apa. Itu saya jelaskan, diawali dengan apa yang terjadi atau permasalahan yang terjadi dari hasil dari pretest kalian. Pada hasil pretest yang pertama ini, pada soal yang tentang arus listrik ini, saya memberikan permasalahan kepada kalian, yaitu kalian saya minta untuk memperingkatkan besarnya arus listrik pada titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Ya. Ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E sesuai dengan yang tertera di video. Dalam soal ini perlu pemahaman tentang yang pertama, bagaimana konsep arus listrik dalam rangkaian paralel atau perbedaan arus yang mengalir pada rangkaian paralel. Yang kedua, perlu adanya pemahaman kemana sebenarnya arah dari arus itu. Karena itu sangat sering terjadi kesalahpahaman. Karena ada 2 muatan yang berperan dalam pergerakan dalam suatu kelistrikan, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif, atau proton dan juga elektron. Tapi sebenarnya yang mengalir itu yang mana? Yang disebut sebagai arus itu yang mana? Selanjutnya, untuk menjawab dari soal ini juga perlu adanya pemahaman tentang hukum Kirchhoff 1. Bagaimana besarnya arus atau hukum kekekalan muatan, bagaimana tentang yaitu terkait dengan bagaimanakah sebenarnya besarnya arus yang melewati suatu percabangan, atau bagaimana arus sebelum dan sudah melewati suatu percabangan tertentu pada suatu rangkaian listrik. Jika kita lihat dari hasil pretest, di sini saya tidak menampilkan hasil pretest dari 3 kelas, tapi saya coba tampilkan hasil dari 1 kelas saja terlebih dahulu. Kenapa saya tampilkan berdasarkan hasil dari 1 kelas? Karena pada 1 kelas ini pretest saya lakukan dengan menggunakan quizzes. Hasilnya langsung tampak, langsung bisa kita lihat mana yang benar-benar memahami konsep dan mana yang tidak memahami konsep. Hasil dari pretest, saya mendapatkan hasil yang sangat mengejutkan. Sangat banyak terjadi kesalahpahaman konsep terkait dengan soal ini.
jawaban untuk dari soal ini. Kalian semua bisa melihat yang pertama dari 33 mahasiswa yang saya nilai, artinya ada satu kelas yang saya nilai, saya dapatkan bahwa hanya 9 orang mahasiswa yang mampu menjawab soal ini dengan benar atau yang memiliki pahaman yang benar terkait dengan konsep arus dalam satu rangkaian. Ada 14 orang atau 41% yang menjawab B, salah. Ada 6 orang yang menjawab C, juga salah. Ada 4 orang yang menjawab E, juga salah. Kesalahan mereka ini menimbulkan beberapa dugaan yang saya dapatkan. Yang pertama, dugaan pertama adalah bagi mahasiswa yang menjawab B misalkan, karena yang A tidak ada yang menjawab B, saya memiliki dugaan bahwa mahasiswa tersebut, yaitu 41% mahasiswa yang menjawab B, itu menganggap bahwa arus itu ketika mengalir misalnya dari titik 5, ketika awal mengalir dia memiliki pemahaman yang benar tentang arah dari arus, ya, memiliki pemahaman yang benar terkait dengan arahnya arus, yaitu arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Tetapi ada kesalahan yang saya duga, karena mahasiswa yang menjawab B ini menganggap bahwa arus itu ketika mengalir itu akan habis. 5 dari titik 5 mengalir ke titik 3, dari titik 3 ini berkurang, lari lagi ke titik 1, dari titik 1 besar arus berkurang, lari lagi ke titik 2, dari titik 2 berkurang lagi, lari ke titik 4, sampai pada titik 6, habis, tidak ada lagi arus mengalir. Dugaan saya seperti itu. Selanjutnya, mahasiswa yang menjawab C itu ada pemahaman yang baik, yaitu mahasiswa ini menganggap memahami konsep hukum kekerasan muatan, bahwa besarnya arus sebelum melewati suatu percambangan sama dengan setelah melewati percambangan. Tetapi ada kesalahpahaman bahwa mahasiswa ini menganggap bahwa sama halnya ketika menjawab nomor B, bahwa ketika melewati 5, ke 3 dia akan berkurang, sedangkan 3 dan 4 besarnya sama, ke 1 berkurang, sedangkan 1 dan 2 besarnya sama. Sedangkan mahasiswa yang menjawab D ini benar. Kenapa? Karena bagi mahasiswa yang menjawab D itu memiliki pemahaman yang memahami bahwa dalam rangkaian paralel besarnya arus itu, bahwa arus itu dibagi. Pembagian arus itu berdasarkan besarnya hambatan pada setiap percabangan. Mahasiswa ini juga memahami bahwa hukum kekerasan hukum kekerasan muatan atau hukum ketiap satu. Misalnya arus yang sebelum melewati suatu titik perjalanan sama dengan besarnya arus yang setelah melewati perjalanan, atau 3 sama dengan 4, 1 sama dengan 2, itu ketiap satu. Nah, mahasiswa ini juga tahu bahwa bagaimana karakteristik dari arus dalam suatu rangkaian paralel. Sedangkan mahasiswa yang menjawab E, saya berpikir bahwa mahasiswa ini tidak memahami bagaimana konsep yang sebenarnya. Mahasiswa ini memiliki sangat banyak kesalahan konsep. Karena dalam soal ini dianggap bahwa besarnya hambatan pada setiap pada setiap lampu itu adalah sama, maka dianggap bahwa besarnya arus pada setiap titik adalah sama. Padahal rangkaian ini merupakan rangkaian paralel. Artinya
dugaan saya adalah mahasiswa ini tidak memiliki pemahaman tentang yang namanya perbedaan konsep arus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Bagaimana jawaban sebenarnya? Oke, untuk menjawab konsep ini lebih baik sebaiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya arus itu sendiri. Oke. Coba perhatikan perhatikan. Apa sebenarnya arus? Kalau kita lihat definisi dari arus, secara umum kalau kita tanyakan kepada orang atau orang lain, itu mendefinisikan arus itu sebagai jumlah atau banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang tiap satu satuan waktu. Ini bisa dilihat dari rumusnya. I sama dengan dq per dt. Kalian bisa lihat di sini ada dalam buku yang modul yang saya bagikan, ada yang menyatakan atau pernyataan yang menjelaskan tentang definisi dari arus. Arus listrik merupakan atau arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Atau dalam dirumuskan sebagai I sama dengan dq per dt. Dan kenapa dilambangkan sebagai ada dq per dt atau itu dikarenakan jumlah muatan yang mengalir, bukan satu muatan, tetapi jumlah muatan yang mengalir atau sejumlah muatan yang mengalir. dq d itu juga dapat didefinisikan sebagai pembawa muatan. Muatan mengalir itu ada pembawa muatan. Pembawa muatan itu didefinisikan dalam rumus itu sebagai D. Ya, dq per dt. Ya. Artinya secara umum memang benar definisi dari arus itu merupakan besarnya muatan atau banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang tiap satu waktu. Timbul suatu pertanyaan. Ini sangat banyak pertanyaan, banyak mahasiswa yang menanyakan tentang hal ini. Yaitu pertanyaan seperti ini. Sebenarnya arus itu muatan positif atau negatif? Mengapa pertanyaan ini muncul? Ini karena ada istilah arus mengalir. Atau ada istilah mengalir. Padahal ketika kita melakukan praktek secara langsung, maupun kita lihat simulasi PET, yang mengalir sebenarnya adalah muatan negatif. Ya, muatan negatif. Akan tetapi, mengapa arus didefinisikan sebagai besarnya besarnya muatan positif yang mengalir, ya, atau harus didefinisikan sebagai atau pergerakan harus dilambangkan sebagai pergerakan dari muatan positif, bukan pergerakan dari muatan negatif. Padahal sebenarnya yang mengalir itu muatan negatif. Oke, saya berikan gambaran. Sebenarnya yang paling benar adalah yang mengalir itu muatan negatif. Akan tetapi dalam beberapa sumber itu mengatakan bahwa karena alasan sejarah, karena hanyalah sebagai suatu dugaan atau suatu peminsalan, bukan dugaan, tetapi peminsalan. Dikatakan bahwa ketika kita ingin berbicara tentang muatan yang bergerak atau mengalir, itu adalah elektron. Tetapi kalau ketika kita menyatakan atau ketika kita ingin mengetahui arah daripada arus atau arus yang mengalir, gunakanlah arah dari muatan positif, artinya berlawanan dari arah elektron. Beberapa sumber mengatakan bahwa ini hanyalah sebagai alasan sejarah.
Tapi kita akan mencoba, mungkin ada yang memiliki pernyataan yang lain atau memiliki pendapat lain, silakan komentar di Edmodo atau WA biar kita berdiskusi untuk mendapatkan jawaban yang terbaik, yang sebenarnya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang muatan yang mengalir, maka muatan itulah adalah muatan negatif atau elektron. Tetapi ketika ditanyakan tentang berapa besarnya arus pada suatu titik yang mengalir atau peringkatkan arus dari titik A, dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti pertanyaan ini, maka gunakanlah arah yang berlawanan dari arah pergerakan elektron untuk mendefinisikan arah dari arus. Artinya gunakanlah arah dari pergerakan daripada muatan positif atau proton. Ya. Jadi untuk melambangkan arus dilambangkan sebagai arah dari muatan positif. Oke, biar tidak terjadi kesalahan paham. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Saya ulangi tentang definisi daripada arus. Arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir setiap satuan waktu yang melewati suatu ruas penampang. Itu secara umum. Karena dilihat dari I sama dengan jumlah muatan per dt. Sekarang bagaimana tinjauan dari arus secara mikroskopis? Secara mikroskopis, arus itu didefinisikan sebagai kelajuan. Nah, di sini didefinisikan sebagai kelajuan atau besarnya kelajuan. Okay. Arus didefinisikan biar jelas. Nah, ini baru jelas. Arus didefinisikan, nah, coba lihat ini. Arus secara mikroskopis arus didefinisikan sebagai besar atau kelajuan dari sejumlah muatan yang mengalir melalui suatu ruas penampang tertentu. Ruas penampang di sini yaitu misalkan kita arus itu mengalir di kabel. Rumus ini I sama dengan N ini adalah jumlah muatan, E ini muatan. Kenapa E? Karena muatan yang bergerak sebenarnya elektron. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya muatan yang bergerak ada elektron. Namun ketika kita berbicara tentang arus, arah dari arus berlawanan dari arah elektron. Ingat itu. Selanjutnya ada A itu luas penampang, tempat arus itu mengalir. Itu misalkan kabel, luas penampang kabel. Dan V ini kecepatan. Bukan kecepatan, kelajuan daripada arus kelajuan daripada arus. Selanjutnya, rumus arus ini sebenarnya merupakan titik awal atau rumus I dq per dt itu berasal dari rumus I sama dengan N atau jumlah pembawa muatan dikali dengan muatan dikali dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Itu sebenarnya datang rumus. Kalau kita tinjau secara mikroskopis, bagaimana datangnya rumus I sama dengan dq per dt atau I sama dengan NE luas penampang dikali kelajuan ini, itu bisa sebenarnya dilihat atau titik awalnya itu dari ditinjau dari ke rapat muatan atau rapat muatan bebas dalam suatu dari suatu bahan yang luas penampang tertentu. Kalau kita pelajari dari definisi atau bukan definisi dari pernyataan yang disampaikan dalam buku atau modul yang sudah saya bagikan, dikatakan bahwa di sini pada bagian awal, ingat cekal bakal rumus I sama dengan Q per dt atau I sama dengan NE AV luas penampang kali kecepatan itu adalah dari rapat
dari rapat muatan bebas. Jika dilihat dari penjelasan ini, dikatakan bahwa apabila jumlah pembawa muatan, ingat jumlah pembawa muatan, apabila jumlah pembawa muatan tiap satuan volume adalah N, N ini sama dengan apa? N ini sama dengan D per dV, D per D volume tanpa Q. Ya. N ini sama dengan D per dV. Kalian bisa coba coret-coret, ya. Karena di sini dikatakan jumlah pembawa muatan tiap satuan volume D per dV dan muatannya E. Nah, D per dV ada di sini ada Q atau secara lebih jelasnya didefinisikan sebagai rapat muatan itu didefinisikan sebagai dq per dv. Ya, dq per dv ini sebenarnya sama dengan n dikali e. Makanya rho sama dengan n kali e itu sama dengan dq per dv. N ini sama dengan d per dv. D ini adalah jumlah pembawa muatan setiap satuan volume. Q ini sama dengan E. Q ini muatan. Karena muatan yang mengalir itu adalah muatan elektron, makanya Na. Makanya rapat muatan dirumuskan sebagai N kali E atau dq per dv. Selanjutnya, di sini dikatakan bahwa apabila laju rata-rata gerak pembawa muatan adalah V. Oke, ketika muatan bergerak melewati suatu luas penampang A, ini kita anggap ini adalah kabel, pasti ada kecepatannya. Ya, kita ingin tahu bahwa dengan berapa jarak yang ditempuh oleh suatu muatan pada suatu waktu tertentu ketika melewati luas penampang ini. Makanya di sini dikatakan apabila laju rata-rata gerak pembawa muatan adalah V, maka dalam waktu dt muatan akan bergerak sejauh V dt. Jadi kita ingin mengetahui bahwa dalam waktu tertentu dengan kecepatan tertentu seberapa jauh sih muatan itu bergerak. Nah, begitu. Ini sebenarnya merupakan gabungan dari rumus kecepatan atau kecepatan rata-rata. Ya. Oleh karena itu di sini volume dari kabel ini, kabel atau tempat atau bahan tempat muatan atau sejumlah muatan itu bergerak, itu dirumuskan sebagai dp atau d volume sama dengan luas penampang dikali kecepatan dikali t. Ya, dari mana datangnya rumus ini? Kita tahu bahwa rumus volume kan sama dengan luas penampang dikali luas penampang dikali tinggi atau luas penampang dikali panjang gitu. Kan bisa kita rumus itu. Nah, ya, panjang atau tinggi kalau kita lihat dari rumus volume itu kan sama dengan jarak yang ditempuh atau jarak yang ditempuh oleh suatu muatan tersebut dalam suatu waktu tertentu. Makanya yang seharusnya A dikali L misalnya, itu dapat juga dirumuskan sebagai A V kali dt. V ini bukan volume tapi kecepatan. Dari rumus-rumus ini, rumus-rumus sederhana kecil-kecil ini, selanjutnya kita ambil dari rumus dasar rho sama dengan dq per dv yang merupakan rapat muatan bebas. Maka kalau kita ubah-ubah
maka di sini deki sejumlah muatan itu dapat dirumuskan sebagai rho kali dv kali silang, rho dv, dapat muatan bebas dikali dengan volume, ya. Jadi rumus di atas kita tahu bahwa volume itu dv itu dirumuskan sebagai AVDT, makanya di sini jadinya AVDT. Sedangkan rho, ya, rho itu kan sama dengan N kali E. Rho kan sebenarnya sama dengan dq per dp. Jadi rho itu dipakailah N kali E. N kali E A V DT. Nah, dari rumus inilah maka kita tahu bahwa dq I sama dengan dt ini kan turun, atau kedua I itu, ini kan ada dq, ada rumus ini. Kedua ruas kiri dan ruas kanan, ruas dq dan juga ruas ini sama-sama dibagi dt. I dq per dt. Yang ini juga dibagi dt. Makanya I itu sama dengan dq per dt, sama juga dengan R E A kali V. Oleh sebab itulah definisi dari arus tidak hanya besarnya sejumlah muatan atau banyaknya sejumlah muatan yang mengalir melalui satu penampang setiap satuan waktu. Akan tetapi arus secara mikroskopis juga dapat didefinisikan sebagai kelajuan dari sejumlah pembawa muatan, yaitu yang dibawa itu adalah muatan elektron yang melewati suatu luas penampang bahan tertentu. Itulah definisi dari arus. Dan ingat sekali lagi bahwa arus itu atau pergerakan dari arus itu berlawanan dari pergerakan dari elektron, walaupun sebenarnya yang bergerak itu adalah elektron. Tetapi ketika ditanya tentang arus, maka yang dilihat adalah arah dari muatan tersebut. Ya. Selanjutnya, oke, kita mulai jawab pertanyaan ini. Sebenarnya mana yang benar? Jawaban itu sudah dapat. D. Bahwa besarnya arus dari terbesar ke terkecil adalah 5, 6. 5 sama dengan 6, selanjutnya 3 dan 4 sama dengan 1 dan 2. Kenapa seperti ini? Ya. Karena dalam persoalan ini besarnya hambatan pada setiap cabang itu adalah sama. Ya. Untuk menjawab soal ini, kita perlu pemahaman tentang yang namanya perbedaan karakteristik dari arus. Perbedaan karakteristik dari arus, perlu pemahaman tentang perbedaan karakteristik dari arus dalam rangkaian seri dan juga dalam rangkaian paralel. Coba kita lihat. Dalam rangkaian seri, kita lihat bahwa dengan hambatan 30 volt, dengan tegangan sumber 30 volt, besarnya arus di setiap titik adalah sama. Ya, karena karakteristik daripada arus pada rangkaian seri adalah besarnya arus pada setiap titik adalah sama. Akan tetapi berbeda dengan rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel itu terjadi namanya pembagian arus. Lihat, ini sama dengan soal yang tadi. Dengan tegangan 30 volt, ya, pada awalnya arus pada titik yang tadi kalau kita lihat soalnya itu ini adalah titik 56, 34, 12, 56 ya. Arus pada titik ini sama dengan arus titik ini, 6 ampere. Kenapa? Karena ini menggunakan atau ini mengikuti konsep kekalan memuatan atau Kirchhoff 1, yaitu ingat dalam hukum Kirchhoff 1 dikatakan bahwa besarnya arus
besarnya arus sebelum melewati suatu titik percabangan dengan besarnya arus setelah melewati titik percabangan adalah sama. Ini arus, ya kan ada percabangan sama. Atau seperti ini 3 sama, 3 sama. Ya. Selanjutnya kita lihat setelah melewati titik percabangan, setelah dalam rangkaian paralel terjadi pembagian arus. Ini 3 ampere, 3 tambah 3 kan sama dengan 6. Kenapa pembagian arus ini sama besar? Itu dikarenakan hambatan pada setiap percabangan ini adalah sama. Ya. Ingat perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Khususnya pada arus. Arus dalam rangkaian seri pada setiap titik adalah sama. Lihat, sebelum melewati lampu, setelah melewati lampu, setelah melewati lampu kedua sama. Namun pada rangkaian paralel, besarnya arus itu dibagi pada setiap percabangan. Pada percabangan 1 dibagi 3 ampere, percabangan 2 3 ampere. Tapi di sini terlihat bahwa dia dibagi sama besar. Kenapa sama besar? Karena hambatan pada setiap percabangan yang sama. Ya. Bagaimana kalau hambatannya berbeda? Kalau hambatannya berbeda, kita bisa lihat dengan dengan tegangan 30 volt. Sebelum melewati percabangan, besarnya arus itu adalah 5 ampere. Ya. Kenapa di sini 5 ampere? Karena dengan mengikuti konsep arus total, sini kan arus total. I sama dengan P per R. Tegangan 30 dibagi dengan R. R-nya adalah hambatan total pada rangkaian paralel. Kalian bisa menghitung bagaimana hambatan total pada rangkaian paralel. Ya. Dan terjadi pembagian. Malah pembagiannya berbeda. Di sini 2 ampere, di sini 3 ampere. Kenapa di sini 2 ampere? Karena hambatan pada di percabangan 1 ini lebih besar dibandingkan hambatan pada percabangan 2. Makanya arus yang mengalir pada percabangan 2 ini lebih besar. Kita bisa mengibaratkan sebagai aliran sungai. Aliran sungai yang banyak hambatannya, banyak batu-batunya, air yang mengalir lebih sedikit dibandingkan aliran sungai yang sedikit batu-batunya. Yang sedikit batu-batunya atau hambatannya, air akan mengalir lebih banyak. Kalau kita analogikan sebagai analogi air. Jadi perlu pemahaman dalam soal ini, perlu pemahaman tentang besarnya, tentang konsep arus dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel, itu yang pertama. Yang kedua, hukum Kirchhoff. Ya. Yang ketiga, selain hukum Kirchhoff tentang mendefinisikan arus itu apa, arah arus itu seperti apa. Kalau yang menganggap arah arus itu sama dengan arah elektron, pasti dia menghitung dari sebelah sini. Nah, hitung dari sini, diurutkan dari sini, bukan sini. Tapi yang menganggap bahwa arah arus itu positif akan mengikuti arah positif. Ya. Jadi ingat bahwa arus yang bergerak atau muatan yang bergerak dalam suatu rangkaian itu adalah muatan elektron. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang arus, maka arah arus gunakanlah arah yang berlawanan dari arah elektron. Artinya mengikuti arah proton atau motor. Ya. Mungkin itu untuk materi hari ini, yaitu tentang arus listrik. Mungkin kalau banyak yang, saya yakin banyak yang kurang, ada yang kurang jelas. Bagi yang kurang jelas atau ada salah yang saya sampaikan, silakan komen atau ajukan pertanyaan di Edmodo atau di laman YouTube ini atau di WA langsung ke saya. Ya, biar kita perbaiki, kita
mantapkan konsep kita bersama. Kita sama-sama belajar. Oke, cukup untuk hari ini. Kita diskusi dulu tentang ini, maka selanjutnya lihat lagi video selanjutnya. Maka pada video selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu tegangan GGL, bagaimana tegangan atau beda potensial pada rangkaian seri paralel, bagaimana beda potensial secara mikroskopis. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Silakan saya tunggu komentar pertanyaannya di @modo atau di laman YouTube ini atau di WA. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.